Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan masukannya. Saya juga ingin mengucapkan turut berduka cita atas matinya hati nurani anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena telah mensahkan RUU Minerba di tengah rakyat yang sedang sibuk berjuang melawan pandemi COVID-19 atau Corona. Hari ini saya di tempat yang meskipun seadanya begini, tapi agak lumayan bagus lah. Ini merupakan tempat nongkrongnya anak-anak kolektif Ruang Lingkup. Untuk sementara, beberapa menit ke depan saya pinjam tempat nongkrong mereka untuk saya merekam video ini. Mei 2020. Setiap bulan Mei yang ada di benak saya, kematian 4 kawan, tindakan brutal, tindakan barbar aparat terhadap masa aksi dari Universitas Trisakti. Juga yang ada di ingatan saya yang kedua adalah jatuhnya Soeharto, kado bahagia bagi rakyat Indonesia, kado yang spesial bagi rakyat Indonesia karena berhasil menyudahi 32 tahun kediktatoran Soeharto. Nah, Mei, tentu sudah banyak kawan-kawan sering mendengar tagar menolak lupa atau melawan lupa. Karena kematian keempat kawan kita dari Universitas Trisakti, yaitu diantaranya kawan Hendriawan, lalu kemudian ada kawan Elang Mulia Lesmana, terus ada kawan Hafidin Royan, ada juga kawan Heri Hartanto. Nah, keempat kawan ini yang mati atau menjadi martir ketika beberapa hari sebelum Soeharto lengser. Dan sampai sekarang tidak ada sama sekali kejelasan atas kasus mereka. Soeharto jatuh setelah ribuan rakyat tumpah ruah ke jalan, gabungan dari unsur mahasiswa, buruh, tani, kaum miskin kota, pengamen, semua pada tumpah ruah ke jalan. Mereka ini turun ke jalan setelah 32 tahun menderita. Jadi pada saat itu memang sudah waktunya. Kalau bahasanya Wiji Tukul, derita rakyat itu sudah sampai seleher, sehingga tidak bisa tidak Soeharto harus jatuh. Karena yang menghambat kemajuan rakyat pada saat itu ya Soeharto. Ruang demokrasi nggak ada, kemiskinan di mana-mana, korupsi, kolusi, nepotisme makin merajalela, ABRI makin berkuasa, terus Golkar tidak tersenggol. Akhirnya rakyat memang pada saat itu mulai tumpah ruah ke jalan. Sepanjang jalan menuju kejatuhan Soeharto, banyak terjadi tumpahan darah di mana-mana. Keempat kawan ini, Hendriawan dan kawan-kawan tadi, itu dibunuh dengan menggunakan senapan berpeluru tajam pada tanggal 12 Mei. Nah ini sampai sekarang kasusnya tidak jelas. Sejak 2002 Komnas HAM memberikan berkas penyelidikan kepada Jaksa Agung, tapi sampai sekarang masih ditolak dengan alasan yang berubah-ubah setiap tahunnya. Ini kan aneh, padahal berkasnya sudah ada, tapi ditolak dengan alasan yang terus saja berubah-ubah. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, kasus pelanggaran HAM masa lalu, kejahatan HAM masa lalu seperti yang dialami oleh 4 kawan kita dari Trisakti ini tidak segera diselesaikan, maka makin kesini, entah sampai kapan, hal-hal serupa itu akan terus terjadi. Hal-hal serupa akan terus terjadi karena ya pelanggar HAM dibiarkan berkeliaran. Apalagi yang kita ketahui bersama, yang pantas untuk bertanggung jawab terhadap pembunuhan keempat kawan itu adalah Wiranto, lalu kemudian ada Hendro Priyono, lalu kemudian ada Prabowo, dan lain-lain. Itu masih ada di dalam lingkaran kekuasaan. Orang-orang yang seperti ini dibiarkan terus berada dalam lingkaran kekuasaan tanpa diadili sama sekali, tanpa diusut sama sekali. Yaitu malah akan terus terjadi pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM. Makanya jangan heran ketika kita lihat saat ini. Saya ambil contoh baru-baru kejadian reformasi di korupsi. Randi mati, Yusuf mati, lalu kemudian Bagus mati,
jauh-jauh ke sana ke belakang sebelum reformasi dikorupsi ada Poroduka mati. Nah ini mereka mati di tangan siapa? Yang sudah terbukti kan aparat. Kayak yang di Sirandi ini, Yusuf, Bagus, itu kan ini jelas. Masih seperti yang kejadian 98. Karena negara terus membiarkan, negara tidak memberi hukuman kepada orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini. Kalau hal ini tidak segera dituntaskan, hal ini tidak segera diungkap, hal ini tidak segera diselesaikan, hal-hal seperti ini akan terus terjadi. Hal-hal seperti ini akan terus terjadi, entah 50 tahun setelah reformasi, kalau ini tidak segera diselesaikan, akan terus seperti ini. Tahun 2002 dimasukkan berkas Trisakti. Sampai sekarang tidak ada hasil sama sekali, malah orang-orang ini kan tadi, seperti yang saya bilang tadi, malah dibiarkan ada berkeliaran. Terus malah Jaksa Agung yang baru ini, yang siapa namanya, HM Prasetyo itu, dia malah mengusulkan atau menawarkan rekonsiliasi tanpa mempertimbangkan keadilan bagi korban-korban atau keluarga korban. Oke, mereka memang bilang pada saat itu aparat tidak dibekali dengan peluru tajam. Tapi pada kenyataannya menembakkan gas air mata, menembakkan senjata itu di lokasi ya cuma aparat. Memang ada ada dugaan lain mengenai keterlibatan pasukan misterius yang sebagian besar itu diduga keras Kopassus. Tapi kan sampai sekarang tidak diungkap. Coba kalau diungkap dan segera diberi hukuman, segera ditindak pelakunya, maka insya Allah kalau memang mereka mau berubah dan cerah, itu tidak akan terjadi lagi. Jangan cuma malah kayak kemarin ya, saya sempat tertawa itu. Waktu itu saya masih di penjara tahun 2019, awal 2019 menjelang pemilu itu kalau tidak salah. Wiranto ribut bersama Kiflan Zain dan Prabowo. Ini keributan yang aneh menurut saya. Mereka saling tuduh-menuduh siapa dalang di balik tragedi Trisakti. Siapa dalang di balik matinya keempat kawan kita ini. Mereka saling tuduh satu sama lain. Wiranto tuduh si Prabowo dan Kiflan Zain, kubu yang satu juga bilang si Wiranto yang malah menjadi dalangnya. Tapi mereka tidak berani untuk datang langsung ke Jaksa Agung atau memberikan keterangan langsung ke Komnas HAM. Mereka malah, kalau Wiranto itu kemarin malah menantang sumpah pocong. Ini sumpah pocong, nyawa orang hanya dipertaruhkan dengan sumpah pocong. Dan Wiranto ini bukan orang biasa gitu loh. Jelas, kalau memang mau lebih, kalau memang si Wiranto ini dan Kiflan Zain, Prabowo ini mau, ini terang benderang, selesaikan di pengadilan. Beri keterangan, datang langsung. Kalau memang Jaksa Agung tidak siap, ada Komnas HAM. Berikan langsung keterangan di sana. Dan mari kita lihat siapa yang terbukti. Karena kalau seperti itu terus, ya tidak akan selesai. Nah, dosa-dosa masa lalu seperti ini yang seharusnya segera kita selesaikan. Masih banyak dosa-dosa masa lalu kita. Dosa-dosa masa lalu negara kita yang tidak pernah selesai. Nah, takutnya kalau ini terus dibiarkan, karena udah banyak nih, ada kasus Papua, TSLY, lalu Marsina, Munir, dan lain-lain. Ini belum ada yang selesai semua. Belum lagi kita tarik ke belakang, peristiwa 65. Belum selesai semua. Negara kita tidak pernah selesai akhirnya kan dengan masalah HAM. Sehingga pelanggaran-pelanggaran HAM masih terus terjadi hingga saat ini. Reformasi tidak pernah ada gunanya sampai sekarang. Walaupun dui fungsi ABRI sudah dihapuskan, tapi sekarang mereka kembali lagi mulai menduduki posisi-posisi penting dalam negara. Penembakan terhadap massa aksi masih terus terjadi. Akhirnya karena tidak pernah diselesaikan, terjadi kepanjangan gitu loh, terus berlanjut kejadian-kejadian seperti ini. Dan itu persoalan tuntutan kita ya, harapan kita ke negara. Dan kalau saya ada satu sih yang saya pengen, saya mau mengajak kawan-kawan yang ada di luar sana, kawan-kawan yang menonton video ini untuk sama-sama terlibat
menuntut kepada negara, terlibat mengingatkan kepada negara, menegur negara, bahkan menagih komitmen negara untuk segera menyelesaikan perkara-perkara atau pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu. Jangan cuma kita dengar di janji kampanye Jokowi, tapi kita tidak evaluasi, kita tidak tagih dia untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya itu. Nah, apalagi peristiwa reformasi, sejarah reformasi ini, pahlawan-pahlawan reformasi ini tidak pernah diajarkan di sejarah sekolah gitu loh. Walaupun tidak hanya sejarah reformasi juga yang tidak diajarkan, karena memang bangsa kita ini sejarah-sejarah yang ada di sekolah, sejarah-sejarah perjuangan rakyat itu memang tidak pernah diajarkan. Mungkin negara takut kalau generasi-generasi selanjutnya akan tahu bagaimana negara memperlakukan rakyatnya. Terus yang kedua, selain kita menagih atau menuntut negara, ya kita juga semaksimal mungkin menyadarkan sebanyak mungkin orang, menciptakan narasi-narasi alternatif yang menyaingi narasi-narasi negara, agar semakin banyak orang yang paham. Ya mungkin itu ya dari saya tentang kejadian 98. Terima kasih sudah menonton. Selamat menjalankan ibadah puasa.